joinnya karena kecelakaan aja bisa dapat income ya Bu. Kecelakaan aja enak gitu ya. Gimana kalau diseriusin gitu ya. Nah, tadi Bu Erika cerita ya, tadi kan katanya kecelakaan gitu ya. Nah, tapi kan kecelakaan membawa nikmat gitu ya Bu ya. Kira-kira gitu ya, kecelakaan membawa nikmat. Nah, tapi daya tarik apa yang paling Bu Erika rasakan menarik Bu Erika untuk mau tetap menjalankan industri ini walaupun tadi Bu Erika bilang ya kalau kerja di bank itu kan pride-nya oke gitu ya, kalau asuransi gimana ya gitu. Hal apa yang membuat Bu Erika kok tetap mau di bisnis ini? Iya Bu. Jadi pertama terus terang Bu, saya menjalankan bisnis ini saya yang dari anti asuransi ya. Tapi karena saya melihat memang income-nya bagus dan saya melihat income-nya bagus itu short term ya Bu. Apa yang saya dapat saat itu. Saya belum melihat jangka ke depannya itu seperti apa. Hanya dengan itu saja saya mau mencoba untuk menjalankan bisnis ini. Tapi ya Bu, jujur ya, memang ini murni untuk diri saya ya Bu, untuk kepentingan saya. Saya belum memikirkan ini saya bekerja membantu orang lain. Jadi kenapa saya memikirkan kepentingan saya Bu? Ya terus terang waktu itu kan saya udah resign dari bank, tentu saja ada income yang hilang. Saya harus fokus untuk mengganti income saya yang hilang itu. Jadi saya memang murni karena saya pengen komisinya Bu. Jadi bukan untuk tujuan bantu orang. Harusnya salah ya Bu, harusnya terbalik ya. Kita bantu orang dulu, lalu ya Tuhan pasti akan memberikan berkatnya lebih daripada apa yang kita beri. Biasanya seperti itu. Nah, tapi meskipun saya mementingkan diri saya, kepentingan saya, komisi saya, tetapi secara tidak sadar dan tidak langsung, itu saya sebetulnya juga bantu orang lain Bu. Kalau misalnya ada klaim di asuransi itu berarti kan secara tidak langsung saya juga bantu. Hanya saja mindset saya waktu itu masih terbalik. Nah, makanya Bu, kadang-kadang ya, ya bukan kadang-kadang ya Bu, dulu waktu pertama saya menjalankan bisnis ini, saya bisa punya ketakutan loh Bu. Mungkin partner-partner baru yang join di insurance ya, pasti mempunyai ketakutan yang sama sama saya ya. Bukannya saya terus sudah sekian ya, sudah jam terbang tinggi, pengalaman di dunia insurance sudah puluhan tahun, tapi saya nggak punya ketakutan. Nggak juga loh Bu Kristiana. Saya masih punya ketakutan. Nah, ketakutan itu bila saya sharing asuransi itu ketakutan saya apa sih Bu? Saya itu takut ditolak, saya takut dijauhin teman saya takut nggak diterima di komunitas gitu Bu. Nah karena saya takut ditolak itu, jadi kan maksudnya kalau saya sharing lalu saya ditolak, ya saya kan nggak dapat komisi gitu kan Bu. Ya sebetulnya saya juga malu loh Bu cerita ini. Tapi ya saya mau jujur gitu sama Bu Kristiana bahwa memang itu adalah awal-awal saya join di bisnis insurance ini. Nah tapi yang jadi titik balik dari apa namanya mindset saya berubah ya Bu, mulai pelan-pelan berubah itu, saya tahun kedua saya menjalankan bisnis di Allianz ini, saya ada klaim Bu, klaim nasabah saya yang pertama namanya Pak Sugeng. Emang klaimnya kecil Bu, serangan jantung 75 juta aja, uang pertanggungan sakit kritisnya, preminya 500.000 karena Bapak ini memang yang bukan orang yang berada ya Bu ya. Dan waktu itu saya fight 3 bulan sampai 4 bulan, Bu. Nggak dibayar-bayar. Pak Sugeng ini sudah bilang sama saya, udah Erika berhenti aja, nggak usah fight lagi. Saya udah pasrah, saya udah nggak dibayar ya udah. Sampai ngomong gitu, Bu. Tapi saya kan nggak terima ya, Bu. Karena sudah sesuai polis. Saya tetap fight dan akhirnya sampai menemukan informasi bahwa di rumah sakit itu yang namanya Sugeng ada 4. Jadi salah ambil file, Bu. Nah, setelah filenya betul, kami tetap fight dan akhirnya dibayar. Nah, pada waktu dibayar itu reaksinya itu di luar dugaan saya, Bu. Bapak itu hampir menangis ya, Bu. Ya, maksudnya Bapak itu kan nggak nangis secara terang-terangan sama saya, tapi dia, aduh Bu Erika terima kasih banyak. Ini sangat berarti sekali untuk saya, Bu. Kalau misalnya saya nggak dibayar dari ini, saya tentu saja mengalami kesulitan. Tapi karena Bu Erika nggak putus asa, tetap berjuang, sehingga klaim ini dibayar, ini sangat membantu sekali biaya pengobatan saya, terutama nanti untuk kontrol lanjutannya. Gitu, Bu. Jadi saya belum mau, Bu. Loh, oh ternyata sampai segitu ya perasaan orang. Saya ingat lagi perasaan saya kemarin waktu saya kan lagi rame-rame itu Bu, bantu Gojek waktu pertama pandemi itu.
Nah, waktu saya, "Ini Mas uangnya," gitu, saya kasih lebih daripada ongkos transportnya itu. Dia melongo, "Buat saya, Bu?" Iya. "Aduh, Bu, alhamdulillah ya, Bu, ya. Semoga Ibu semakin diberkati, bla bla bla," gitu kan. Itu kan perasaan kita sama kayak gitu, Bu Christiana. Mungkin teman-teman yang belum pernah mengurus klaim, perasaannya sama seperti begitu, gitu, Bu Christiana. Jadi, wah, ternyata saya bisa berguna juga ya untuk orang lain. Ternyata bukan untuk melulu saya untuk diri sendiri, tapi saya, bisa juga ya bermanfaat untuk orang lain. Saya senang gitu loh, Bu. Nah, itu aja Bu, titik balik saya mengalami pergeseran cara berpikir sedikit tapi Bu.